Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah evaluasi pengembangan PAI, kepada Ibu Ria Maharani SPDI MPDI. Kami dari kelompok 5 atas nama Anggun Putri Selanda dengan NIM 2211003282 dan Hairi Rizky dengan NIM 2211003289. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Prinsip Dasar Evaluasi Pengembangan PAI. A. Prinsip Dasar Pengembangan Evaluasi PAI. Pengertian evaluasi. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation dan diambil dari kata testum, berasal dari bahasa Prancis kuno yang berarti piring untuk menyisihkan logam mulia. Ada pula yang mengartikan sebagai sebuah piring yang dibuat dari tanah liat. B. Prinsip evaluasi. Ada satu prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat tiga komponen, yaitu 1. Tujuan pembelajaran, 2. Kegiatan pembelajaran atau KBM, 3. Evaluasi. Triangulasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: tujuan, KBM, dan evaluasi. Berikut penjelasannya. 1. Hubungan antara tujuan dan KBM. Kegiatan belajar mengajar yang dirancang dalam bentuk rencana mengajar disusun oleh guru dengan mengacu pada tujuan yang hendak dicapai. 2. Hubungan antara tujuan dengan evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah tercapai. Yang ketiga, hubungan antara KBM dengan evaluasi. Seperti yang sudah disebutkan dalam nomor 1, KBM dirancang dan disusun dengan mengacu pada tujuan yang telah dirumuskan. Telah disebutkan pula dalam nomor 2 bahwa alat evaluasi juga disusun dengan mengacu pada tujuan. Selain mengacu pada tujuan, evaluasi juga harus mengacu atau disesuaikan dengan KBM yang dilaksanakan. Misal, jika kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh guru dengan menitik beratkan pada keterampilan, evaluasinya juga harus mengukur tingkat keterampilan siswa, bukannya aspek pengetahuan. C. Alat evaluasi. Dalam pengertian umum, alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Kata alat biasa disebut juga dengan istilah instrumen. Dengan demikian, alat evaluasi juga dikenal dengan instrumen evaluasi. Teknis evaluasi terbagi dua, yaitu 1. Teknik tes. Apakah sebenarnya tes itu? Ada bermacam-macam rumusan tentang tes di dalam bukunya yang berjudul Evaluasi Pendidikan. Amir Dien Indrakusuma mengatakan, tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. 2. Teknis non-tes. Teknik non-tes yang tergolong adalah sebagai berikut. A. Skala bertingkat. Skala menggambarkan suatu nilai yang terbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan. Sebagai contoh, skor atau biji yang diberikan oleh guru di sekolah untuk menggambarkan tingkat prestasi belajar siswa. B. Kondisioner. Kondisioner juga sering dikenal sebagai angket. Pada dasarnya, kondisioner adalah suatu daftar pertanyaan harus diisi oleh orang yang akan diukur responden. C. Daftar cocok. Yang dimaksud dengan daftar cocok, checklist adalah deretan pernyataan yang biasanya singkat-singkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal membutuhkan tanda cocok di tempat yang sudah disediakan. D. Wawancara. Wawancara atau interview adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab sepihak. Dikatakan sepihak karena dalam wawancara ini responden tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan. Pengamatan.
Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. F. Riwayat hidup. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subjek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objektif yang dinilai. D. Penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan merupakan suatu kegiatan menilai yang terjadi dalam kegiatan pendidikan. Sekolah adalah wadah transformasi yang berfungsi untuk mengolah atau memproses bahan mentah agar diperoleh hasil atau lulusan yang sesuai tujuan yang telah ditetapkan sekolah. Jika digambarkan dalam bentuk diagram akan terlihat seperti berikut. 1. Input adalah bahan mentah siswa yang harus diperoleh ke dalam sebelum memasuki suatu tingkat sekolah. Calon siswa itu dinilai lebih dahulu kemampuannya dengan tujuan ingin diketahui apakah siswa memiliki kemampuan mengikuti pelajaran dan melaksanakan tugas-tugas yang akan dibebankan kepadanya. Transformasi adalah mesin mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Dalam dunia pendidikan atau sekolah sendiri terdiri dari beberapa mesin yang menyebabkan berhasil atau gagal sebagai transformasi. Selanjutnya output. Output adalah bahan jadi setelah diproses ke dalam informasi dan direkomendasikan apakah seorang siswa berhak lulus atau tidak setelah melalui proses penilaian. Yang terakhir, umpan balik atau feedback adalah segala informasi baik yang menyangkut output maupun transformasi. Umpan balik ini diperlukan sekali untuk memperbaiki input maupun transformasi. Output yang kurang atau tidak memenuhi kualitas akan mengunggah semua pihak untuk mengambil keputusan atau tindakan yang berhubungan dengan akar penyebab kurang bermutunya lulusan. Baik, cukup sampai di sini presentasi kami kali ini. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.